bagi setiap jalan yang tertutup, Kaulah terang bagi setiap jalan yang gelap. Oleh sebab itu jalan perjalanan langkah hidup kami hari ini akan diterangi lewat firman Allah. Firman-Mu adalah pelita pada kaki dan terang pada jalan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan meninggikan Tuhan. Tiba saatnya di mana kami akan diberkati lewat firman Tuhan. Firman-Mu yang memberikan jawaban terhadap masalah dan persoalan kami. Firman-Mu yang memberikan kekuatan di kala kami lemah dan di kala kami susah, Dia datang menghibur. Urapan Allah mengalir dan turun bagi hamba-Mu. Biarlah sehingga yang nampak adalah Kristus, sehingga yang nampak adalah Tuhan, dan Tuhan saja yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Terima kasih, kami bersyukur dan kami siap terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya bersama katakan amin. Kita buka di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ini merupakan surat Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma. Roma 1 ayat 16 sampai 17 kita baca berganti-gantian. Saya akan membaca ayat 16, saudara membaca ayat 17. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab yang nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan. Ayat 17 di sana dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tema khotbah pada minggu hari ini kuberikan tema kita hidup karena beriman. Jadi saya dan saudara, kita lihat di situ ada kalimat dalam ayat 17 garis bawahi. Ada kata orang benar akan hidup oleh iman. Berarti saya dan saudara kita hidup melayani Tuhan. Hidup kita adalah untuk benar-benar sungguh percaya kepada Dia. Iman adalah landasan kekristenan kita. Iman dia menjadi semacam fondasi bagi saya dan saudara dalam melayani pekerjaan Tuhan. Alkitab berkata tanpa iman seorang pun tidak akan berlayak kepada Tuhan. Jadi betapa pentingnya iman ini. Kalau tidak salah sudah ku bahas sedikit di dalam khotbah pada hari Rabu beberapa minggu yang lampau. Bicara sedikit tentang iman itu atau kepercayaan. Kepercayaan yang teguh. Sesuatu yang belum kita lihat tapi kita sudah imani, kita sudah percayai bahwa pasti hal itu akan terjadi. Jadi saya dan saudara, tadi dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Banyak sekali orang tidak mengalami mujizat, banyak sekali orang tidak mengalami pertolongan Tuhan, banyak sekali orang tidak mengalami bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Kenapa? Karena iman yang ada pada mereka hanya sebatas pengetahuan. Iman yang ada pada mereka hanya dia bersumber dan dia stop di sini. Dia menjadi hanya semacam pengetahuan, knowledge. Jadi dia hanya tahu saja di akal. Sedangkan dia tidak mengalami Tuhan secara langsung. Dia tidak mengalami Allah secara benar-benar, secara sempurna, secara nyata, secara pribadi di dalam Tuhan. Jadi pengetahuan tentang iman hanya bersumber dari kepala. Itu hanya berasal dari pengetahuan manusia belaka.
Jadi saya dan saudara harus mengalami Tuhan, sehingga iman kita adalah iman yang benar-benar bersumber berasal dari Tuhan. Ketika kita punya pengalaman-pengalaman iman, kadang-kala kalau kita andalkan pengalaman hidup, kita kecewa. Pengalaman-pengalaman, kalau kita cerita tentang pengalaman hidup, betapa buruk dan kotornya hidup ini. Pengalaman-pengalaman hidup kita, bagaimana pengalaman kita ditipu orang, bagaimana pengalaman kita telah disakiti orang, itu pengalaman hidup yang kadang membawa luka di hati kita. Pengalaman-pengalaman hidup manusia, saya dan saudara tentu punya pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang bikin saya dan saudara tentu trauma, dan kita takut untuk menjamah dan bahkan kembali ke situ lagi. Kita menjadi trauma dengan hidup itu yang pernah kita jalani. Jadi saya dan saudara kita lihat di sini. Jadi luar biasa, ada pengalaman-pengalaman hidup yang membuat kita trauma. Kita bersyukur Bapak dan Ibu Gembala beberapa hari ini memang berpikir keras. Karena anak kami Eliezer ini luar biasa. Hasil ronseng keluar, tangan terpatah jauh, dia terpisah jauh sekali. Dokter ahli tulang saja di kota Sorong ini, dokter ini sudah dari rumah sakit mana saja, rumah sakit 22 kah, rumah sakit Selebi Solok, pokoknya yang bermasalah dengan tulang, semua rujuknya lari ke Angkatan Laut sih. Karena dia boleh dibilang dia dokter ahli tulang. Tapi kemarin waktu dia ronsen dan lihat hasilnya daripada tangan kami Eliezer, dia angkat tangan, dia hands up. Dia bilang, ibu mohon maaf saya tidak bisa otak atik lagi anak ini punya tulang. Karena Ibu Gembala sudah bermohon, tolonglah Pak Dokter. Kasihan pokoknya dengan cara apalah, yang penting supaya kami punya anak ini, dia punya tangan kembali normal. Dokter angkat tangan, dia hands up. Dan dia bilang, mohon maaf Ibu, saya tidak bisa menangani, bukan tidak mengadang, tidak mau mengotak-atik anak ini punya tulang lagi. Alasannya kenapa Pak Dokter? Kata Ibu Gembala, alasannya anak punya tulang di dalam amburadul. Pokoknya dia patah gak keruan. Ibu Gembala WhatsApp hasil ronsen kepada Bapak Gembala, karena Bapak Gembala ada di rumah. Wah, Bapak Gembala melihat itu juga semacam trauma. Tuhan tolong anak kami. Jadi dari rumah sakit Ibu Gembala tidak bisa ngomong dah. Keluar dari rumah sakit, dokter bilang kembali lagi tidak 3 bulan berikutnya. Pasti ujung-ujungnya operasi, pasang platina. Saudara tahu pasang platina itu 10 juta punya urusan. Jadi kita berpikir keras, Ibu Gembala tidak bisa ngomong lagi. Ini kesaksian pengalaman hidup yang kami rasakan hari ini. Kesaksian hidup. Pokoknya Ibu Gembala dari rumah sakit Angkatan Laut jalan kaki menuju ke gereja, hanya jalan kaki saja bersama anak Eliezer. Air mata hanya mengalir saja, mengalir. Mau bikin apa? Sampai di gereja Eliezer kan, karena sepanjang jalan dia melihat Ibu Gembala menangis. Dia tidak ambil tindakan yang lain. Dia masuk ke gereja, dia maju ke mimbar sini dan dia berdoa. Bayangkan, sepanjang jalan dia lihat Ibu Gembala, air mata hanya mengalir saja. Sampai di gereja, pokoknya dia masuk ke gereja, dia maju ke mimbar dan dia berdoa. Oh luar biasa. Kami orang tua mah sudah down. Kami mah sudah kecewa. Bapak Gembala bilang sama Ibu Gembala, sudah dah, mau jadi apa, biar saja sembuh begitu. Tapi anak ini memberikan semacam pengharapan bagi kami, bahwa dia saja beriman, kesembuhan datang pasti dari Tuhan. Anak ini menunjukkan bagaimana pengharapan dia terhadap Tuhan itu besar sekali. Saya tanya sampai di rumah, kau lihat mama waktu di rumah sakit jalan kaki ke gereja, bagaimana perasaanmu? Dia bilang, ya saya sedih lihat mama. Mama menangis apa tidak? Kata Bapak Gembala. Mama tidak menangis tuh, hanya saya lihat air mata saja yang keluar. Yaitu menangis. Mungkin menurut dia
Biasa orang menangis kan harus ada suara begitu. Mungkin meraung-raung sepanjang jalan begitu pemikiran dia. Tapi kan Ibu Gembala hanya air mata saja yang keluar sepanjang jalan sampai di gate. Tidak ada bunyi, tidak ada suara. Makanya dia bilang tidak menangis, hanya air mata saja yang keluar yang dia perhatikan. Jadi sepanjang malam Bapak dan Ibu Gembala sudah pikir-pikir bagaimana kita mau bawa ke Aimas, ke pendeta itu, atau kami harus bawa ke tempat yang lain. Suara hatiku teguhkan untuk kita ke Kalademak. Beberapa jemaat juga sudah anjurkan. Kami bilang ya oke lah, kita bawa ke sana. Jadi tukang pijitan dalam ini kami sampai ke sana, orang ngantri luar biasa banyaknya. Dia juga seperti dokter. Wah, saya pikir-pikir luar biasa. Orang juga ngantri di situ. Orang banyak sekali karena mereka semua patah. Ibu Gembala tunjukkan hasil ronsen kepada dia, Pak, ini hasil ronsen anak kamu. Wah, dia duduk pikiran. Ibu Gembala bilang agak lama. Dia putar badan, serong badan, dia pikiran bagaimana. Karena dia sudah berkata, kau mau bawa saja ibu bawa anak ini ke tukang pijit di kota Sorong, seluruh kota Sorong ini ibu keliling, pasti mereka tolak, mereka gak mau, mereka gak berani. Tapi dia bilang bisa, oke bisa. Ibu berdoa, hanya Tuhan yang berikan kesembuhan. Jadi ditanganilah sama Bapak kekasih. Dia pasien yang paling lama mungkin dia. Yang lain datang, buka perban, lihat pulang. Tapi dia lama ditangani lama. Dan puji Tuhan sudah bisa ditangani. Karena itu semacam dia dipatahkan kembali, lalu disambung lagi. Jadi dia bunyi waktu 4 orang yang tahan dia anak ini. Jadi luar biasa dia menjerit, meraung-raung kesakitan. Jadi bunyi tulang di dalam krek. Tapi kita bersyukur karena sudahlah, yang penting sudah semacam ada penanganan yang luar biasa. Kalau Bapak dan Ibu Gembala kasih biar seperti kemarin, wah kami pikir-pikir kasih biar dia begitu. Dokter bilang dia sembuh, memang dia sembuh. Hanya tidak normal lagi, nanti tangannya dia bengkok begini, tidak bisa menulis. Jadi Bapak dan Ibu pikiran. Jadi pengalaman hidup, anak ini juga punya pengalaman hidup. Bapak kekasih ini berkata, di dalam beberapa hari ke depan ini kau kembali untuk dicek lagi. Anak kami Eliezer sudah berkata, wah saya tidak bisa kembali lagi ke tempat itu, Ma. Saya punya hati ini sudah hancur sekali. Bayangkan, dia berkata saya punya hati ini sudah hancur sekali. Jadi betapa sakit dan menderita yang dia alami. Itu pengalaman hidup bagi dia. Dia tidak bisa lupa dengan itu. Sampai kalimat anak ini bisa tercetus dan keluar begitu spontan. Dia berkata, tolong jangan bawa saya ke tempat itu lagi. Hati saya sudah hancur sekali. Saya bilang tidak dipijit lagi, nah, hanya diperiksa saja. Jadi kita berdoa, kita percaya sampai hari ini mujizat Tuhan tidak pernah berubah. Jadi makanya tidak salah tema khotbah pada minggu hari ini tentang iman. Bapak dan Ibu Gembala, kita semua jemaat GPI Damai, tentu kita percaya iman masih ada. Dan iman kita sanggup menyembuhkan setiap yang sakit. Pengharapan kita tidak akan hilang. Pengharapan orang benar tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Jadi saudara punya problema kehidupan, saudara punya masalah kehidupan, percaya di dalam Tuhan masih ada harapan. Bagi dialah menjadi topangan hidup saya dan saudara beriman. Jadi dikatakan di sana bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Dari mana iman itu bisa tumbuh? Iman itu dia tumbuh bersumber dari firman Allah. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman dia tumbuh dari situ. Saya dan saudara menggantungkan iman kita hanya kepada Bapa di sorga. Satu kali ada seorang
akrobat, dia bikin pertunjukan di air terjun, salah satu air terjun terbesar di Niagara, Amerika Serikat. Dia mau jalan di atas seutas tali. Jadi akrobat ini jalan, karena dia akan menyeberang dari sini ke sana. Dia jalan di atas tali saja. Air terjun terbesar Niagara, namanya salah satu air terjun yang terbesar di dunia. Dia berkata kepada semua penonton yang hadir, saudara percaya saya bisa menyeberanginya? Oh, kami percaya, karena Bapak akrobat. Lalu dia berjalan di atas tali. Wah, tepukan tangan, semua sorakan diberikan kepada Bapak kekasih. Lalu dia berkata dan bertanya lagi, bagaimana saya mau kembali ke sebelah dan mau menyeberang lagi di atas tali? Kalian masih percaya aku bisa? Ya, kami percaya, karena tadi kau sudah menunjukkan di awal kau bisa menyeberang. Oke, kalau kalian percaya, bisa nggak saya bawa satu orang naik di atas punggung saya mau gendong? Semua hening dan terdiam suasana. Bagaimana Bapak yang baju kuning bisa? Oh, jangan saya Pak, tidak boleh, jangan saya. Bagaimana adik muda yang baju merah mau aku gendong dan kita jalan sama-sama di tali ini? Oh, jangan saya baru menikah Pak. Nanti anakku lahir tidak lihat muka bapaknya. Tapi tiba-tiba ada satu anak kecil yang angkat tangan, saya mau Pak. Ya oke lah. Maka naiklah anak ini di atas punggung Bapak. Mereka berdua jalan sampai di sebelah. Wah, mereka dalam keadaan selamat. Semua orang bersuka cita. Mereka pokoknya bertepuk tangan. Wartawan datangi anak ini, wah, nak kau berani sekali ya. Kau tidak takut ya? Anak ini berkata, saya tidak takut. Kenapa kau tidak takut? Karena dia ayah saya. Yang gendong itu, yang si akrobat itu papa saya. Jadi kalau kita percaya sama Allah kita di surga, kita tidak akan takut. Karena dia Bapa, segala Bapa. Dia ayah kita, dia yang sanggup memberikan kita hidup. Seperti anak ini dia percaya, tidak mungkinlah masa bapaknya mau jatuhkan dia dari atas air terjun itu. Karenanya dia penuh pengharapan, dia penuh keyakinan bahwa seorang ayah pasti akan menjaga dia dan tidak mungkin mencelakai dia. Dia yakin sekali papanya pasti bertanggung jawab atas keselamatan. Wartawan tanya, kau tidak takut? Nak kau berani? Iya, karena dia papa saya. Kalau kita percaya kepada Allah kita yang di sorga, dia Bapa kita, Bapa yang baik. Dia mengerti segala sesuatu yang kita perlukan. Kita gantungkan semua harapan kita kepada Tuhan. Jadi saat kita membaca Alkitab, dari mana iman itu tumbuh? Dari firman Allah, Alkitab. Jadi kita miliki iman yang luar biasa. Ada seorang pengkhotbah terkenal asal Inggris namanya Charles Haddon Spurgeon. Dia pernah menjelaskan bahwa Bapak Haddon ini seorang pengkhotbah luar biasa. Dalam kalimat indah dia sampaikan bahwa iman yang kecil, jika kau punya iman yang kecil, maka iman itu sanggup membawamu pergi ke surga. Tetapi jika kau punya iman yang besar, maka kau sanggup membawa surga ke dalam hati. Jadi kalau hati kita penuh dengan suasana surga, rumah tangga kita penuh dengan suasana surga, pelayanan kita penuh dengan suasana surga, pokoknya aman dah. Hati kita kalau sudah diliputi dengan suasana surga, saya percaya sukacita itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Betul ada beban, betul ada tekanan, siapa bilang tidak ada. Tapi kenapa saya dan saudara bisa hadir dalam ibadah pada pagi hari ini? Karena dorongan Roh Kudus, sukacita Roh Kudus, sukacita surga mengalir dalam hidup kita. Ada 3 ciri orang Kristen yang memiliki iman yang luar biasa. Kuberikan 3 hal padamu pada pagi hari ini. Orang Kristen yang memiliki iman yang kuat dalam hidupnya. Yang pertama, orang beriman selalu memperkatakan kata-kata iman. Roma 10 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Roma pasal 10
ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Allah berbunyi demikian. Roma 10 ayatnya yang ke-8. Haleluya. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hati percaya, mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Dengan mulut saya dan saudara mengaku kita percaya betul ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Tetapi dengan mulut juga, karena itu mulut ini selalu punya kalimat-kalimat iman, punya kata-kata iman. Kami melihat anak kami kondisi semacam itu, kami tetap kalimat iman. Kau pasti sembuh nak, kau pasti ditolong Tuhan, kau bisa sekolah lagi dan kau bisa menulis. Kau bisa menulis namamu pada bukumu Eliezer Peniel Lalandos. Itu nama lengkapnya. Kau pasti akan menulis nak. Pokoknya kau tenang ya. Meskipun hatimu saat ini sedang hancur, katamu tadi. Wih, kaget Bapak dan Ibu Gembala saling pandang memandang. Jangan bawa saya ke tempat itu. Hatiku hancur. Karena memang sakit sekali kasihan. Seperti Mama Nona waktu awal juga tangani dia. Weh, luar biasa. Sama seperti kemarin juga sama tadi. Hatiku hancur. Kita mendengar kalau itu ucapan itu keluar dari mulut orang tua usia 40, maka kita biasa Bapak jangan tipu kah. Tapi ini anak kecil. Kita heran juga kan, kalimatnya indah, tapi sebenarnya menyayat hati. Jadi dengan mulut kau mengaku, kau percaya Yesus adalah Tuhan, amin. Kau percaya bahwa saudara pasti akan ditolong Tuhan, haleluya. Aku pun percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat positif. Ciri orang beriman yang pertama kata-katanya kata-kata positif, kata-kata membangun, kata-kata iman. Sakit kepala sedikit, aku percaya Tuhan penyembuh. Sakit perut sedikit, aku percaya Dia Jehovah Rafa, Dia Allah yang memberikan kesembuhan. Jangan kepala pusing sedikit langsung kau mengeluh, ini pasti saya mati. Jangan. Gigi sakit sedikit, saudara mengeluh, pasti saya ompong semua gigi. Sana dipasang gigi palsu semua. Jadi saya dan saudara tetap memperkatakan perkataan iman, sehingga dari tahun ke tahun lagu kita dan nyanyian pujian kita sama. Judulnya susah. Orang tanya apa kabar kakak? Susah. Apa kabar mama hari ini? Saudara geleng kepala. Susah. Jadi nyanyian kita dari tahun ke tahun judulnya sama, susah. Sehingga kita lihat seperti kereta api model dulu, zaman dulu, dia jalan susah, susah, susah. Begitu dia mau klakson, duit, susah, susah. Pernah kan kau dengar kereta api yang zaman dulu punya itu? Susah, susah, susah mau kelas, duit. Tapi sekarang tidak begitu. Sekarang diubah. Sekarang jadi sukses, sukses. Haleluya. Puji Tuhan lah kalau begitu. Jadi nyanyian kita dan gaya, pokoknya lirik lagu kita dari tahun ke tahun kita rubah. Biasanya kan dari tahun ke tahun nyanyian kita tetap sama. Judulnya susah. Apa kabar mama? Susah jawabannya. Hidup ini susah. Tetapi hari ini bersama Tuhan kita pasti melewati. Orang beriman kata-katanya adalah kata-kata yang luar biasa. Yosua 1 ayat 8,
Firman Allah berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mau berhasil dan mau beruntung, kalimat dan kata-kata kita adalah kata-kata firman. Memperkatakan Taurat Tuhan, memperkatakan firman Allah. Jadi kata-kata kita adalah kata-kata yang memberkati. Yang kedua, bagaimana ciri orang yang hidup di dalam beriman itu? Yang kedua, 1 Korintus 16 ayat 13. Orang beriman tetap teguh di tengah kesulitan apapun. Ciri yang pertama, orang beriman adalah memperkatakan kalimat-kalimat iman. Itu ciri orang yang hidup di dalam iman. Yang kedua, orang beriman tetap teguh di tengah-tengah pergumulan sekalipun. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Firman Allah berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saat saya dan saudara iring Tuhan pasti ada masalah. Kau anak Tuhan, amin, ada masalah. Kau majelis, amin, ada masalah. Kau pelayan altar, amin, ada masalah. Anak Tuhan dan bukan anak Tuhan, tetap kita punya masalah. Hanya dengarkan ini baik-baik, ada perbedaan antara anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Anak Tuhan menghadapi masalah tidak sendirian, ada Tuhan yang mendampingi. Tapi kalau anak di luar Tuhan punya problema hidup, dia melangkah sendiri, tidak ada yang mendampingi. Itu beda. Anak Tuhan punya persoalan didampingi oleh Tuhan, langsung Tuhan mendampingi kita. Karenanya firman Allah berkata, tiap langkahku dituntun oleh Tuhan. Langkah kita hari ini berat, langkah kita hari ini susah dan sulit. Tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa melewatinya. Kita bisa melompat dari mujizat satu lepas kepada mujizat yang lain, dari pertolongan satu lepas kepada pertolongan yang lain, dari berkat satu, haleluya, lepas kepada berkat yang lain, dari mujizat satu lepas kepada mujizat yang lain, dari kesembuhan satu lepas kepada kesembuhan yang lain, dari pertolongan satu lepas kepada pertolongan yang lain. Jadi tetap kuat ya jemaat kekasih. Kami tidak tahu masalah yang kau hadapi hari-hari, masalah rumah tangga kah, masalah ekonomi kah. Tapi aku punya Tuhan, ku proklamirkan di hadapan saudara, Dia Allah yang tidak tidur, Dia Allah Israel yang tidak pernah mengantuk dan terlelap. Matanya terbuka lebar buatmu, perhatiannya ada bagimu. Dia tidak pernah tuli, Dia tidak pernah buta. Dia bukan lumpuh, tetapi Dia benar-benar Allah yang mengerti segala pergumulan kita. Jadi yang kedua, saya dan saudara orang beriman, kita lihat di sini, mereka kuat di tengah-tengah pergumulan apapun. Saya dan saudara tetap maju menghadapi pergumulan apapun, percaya ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Biasanya pujian itu diberikan setelah saya dan saudara terima ujian. Contohnya Ayub misalnya, seorang yang paling menderita di dalam Alkitab, seorang yang luar biasa terima ujian yang paling berat. Kita melihat tentang Ayub, terkena penyakit, anak-anaknya 10-10-nya mati. Waktu mereka bikin pesta, kemudian semacam badai datang hantam rumah itu dan rumah itu menempa mereka. Ladang terbakar, harta dicuri orang, habis, tidak ada satu yang sisa. Yang sisa satu hanya istri. Tapi istri pun suruh dia kutuki Allah, dan istri ancam cerai. Istri akan ancam dia untuk tinggalkan. Bayangkan, tidak ada lagi harapan. Wah, saya pikir-pikir hidup model apa seperti ini. Sangat luar biasa penderitaan itu. Sudah sakit, istri ancam cerai, anak-anak mati, semua harta habis dicuri orang.
Berdiri di atas apakah lagi? Tidak ada pengharapan sepertinya. Karenanya Ayub dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, katanya. Dengan telanjang juga aku kembali kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah yang memberi, Allah pula yang mengambil. Dia duduk di dalam abu, taruh bara, taruh abu dan taruh tanah di atas kepala. Pertanda dia berduka luar biasa. Dia kutuki hari lahirnya, terkutuk hari lahirnya, karena memang menderita sekali. Tapi Ayub, firman Allah berkata, dia mampu melewati itu. Firman Allah berkata, waktu Allah memulihkan keadaan Ayub, dia diberkati luar biasa, 2 kali lipat dari sebelumnya. Dia diberkati lebih hebat lagi. Jadi saya dan saudara, mari ujian hari ini mungkin kita terima, tapi tenang, ada pujian yang akan Allah berikan. Jadi pujian yang kita terima biasanya harus melalui ujian dulu, baru kita terima pujian. Yang terakhir, ciri orang yang hidup di dalam iman itu. Orang hidup beriman itu, selain dia memperkatakan kata-kata iman, selain dia tetap teguh di dalam pergumulan yang terakhir, orang hidup beriman itu dia gemar dan suka memberi. Lukas 6 ayat 38. Ciri orang hidup di dalam iman itu yang terakhir adalah orang beriman gemar dan suka memberi. Lukas 6 ayatnya yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang-goncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Satu ayat lagi, Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Ini ayat-ayat tentang bagaimana saya dan saudara memberi. Saudara memberi apalagi dalam keadaan saudara susah, saudara berkekurangan, justru disitulah imannya ada. Sebab tidak semua orang memberi di dalam keadaan berkekurangan. Kalau kita memberi di saat saya dan saudara punya banyak berkat, siapapun juga bisa melakukannya. Tapi coba kalau kita ditantang untuk memberi di saat kita hidup pas-pasan, bisakah? Justru di saat semacam itulah saya dan saudara iman kita ada di sana. Itulah ciri orang Kristen, hidup di dalam iman. Orang yang menabur benih, dia mungkin terlihat hari ini dia kehilangan, tapi saudara tahu di beberapa hari kemudian dia akan menuai. Saudara hari ini memberi, saudara seperti menabur. Kau lihat orang menabur padi, saudara lihat orang menabur apapun, mungkin hari ini dia kelihatan kehilangan, tapi saudara tahu beberapa saat kemudian dia pasti akan panen, dia pasti akan menuai. Apa yang saudara taburkan hari ini untuk pekerjaan Tuhan, apa yang saudara berikan hari ini untuk Tuhan dan untuk apapun itu, saudara percaya, saudara pasti akan menuainya juga. Karena apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Pemberian apa yang kita berikan kepada Tuhan, bagi kita coba Tuhan. Kubacakan satu ayat, apa yang saudara bisa berikan kepada Tuhan. Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Kita lihat di dalam Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10, firman Allah berkata. Kita baca dah biar mantap, kita baca ayat ini sama-sama. Maleakhi 3 ayatnya ke-10, 2, 3 mulai. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Apa yang bisa saya dan saudara berikan kepada Tuhan?
Kita memberi persepuluhan karena itu adalah milik Tuhan. Itu yang bisa saudara lakukan di tengah-tengah pelayanan. Firman Allah berkata, ketika saya dan saudara menyisihkan milik Tuhan dari setiap gaji, dari setiap berkat yang saudara terima dan kita terima, kita belajar memberi, maka di situ saya dan saudara akan melihat berkat Tuhan. Firman Allah berkata, Dia akan mencurahkan berkat itu kepada saya dan saudara. Dia akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat itu. Prinsip kehidupan memberi inilah yang kemudian diadopsi dan diambil oleh seorang pengusaha Inggris yang kaya raya dan diberkati Tuhan. Namanya adalah William Colgate. Saudara pernah lihat pasta gigi yang merek Colgate? Tulisannya Colgate, warna hitam biru. Pernah lihat ya? Hampir semua supermarket punya Colgate ini. Saudara tahu yang menemukan itu William Colgate. Karenanya dikasih namanya pasta gigi itu, odol itu dikasih sesuai namanya. Saudara tahu ada kisah di balik usaha pasta gigi yang dia kerjakan ini. Seorang pengusaha pasta gigi. Prinsip kehidupan yang dia pakai adalah prinsip firman Allah. Saudara tahu dari setiap hasil yang dia terima, dia bukan memberi 1/10. Dia memberikan 90% kepada Allah dan dia hidup dari 10%. Terbalik. Jadi biasanya firman Allah hanya minta 10%, tapi dia kasih 90%. Terbalik kan? Bayangkan, William Colgate. Apakah dia rugi? Perusahaannya bangkrut? Oh tidak. Hampir semua supermarket ada pasta gigi Colgate. Orangnya sudah meninggal, tapi usahanya sekarang jalan terus sampai hari ini. Kita lihat semua, hampir semua supermarket. Saudara mau belanja ke Jupiter kah, ke Ramayana kah, ke Mega kah, ke mana saja, pasti temukan selain Pepsodent, selain Close Up, ada Colgate juga. Penemunya yang membuat pasta gigi adalah William Colgate. Dia berkata dalam kesaksiannya, aku hidup dari prinsip firman Allah membangun bisnis ini. Aku hidup dari 1/10. Maksudnya dia hidup dari 1/10, sedangkan dia kasih kepada Tuhan 90%. Jadi dia balik. Firman Allah hanya minta 10%, tapi dia kasih 90%. Bayangkan. Ini bukti bahwa ada orang-orang yang melakukan firman dan taat, hidupnya diberkati Tuhan. Jadi saya dan saudara, jadilah pribadi yang suka dan gemar memberi. Bagaimana orang itu hidup dari firman Allah, dia orang itu suka memberi. Ada berkat belajar, suka memberi. Jangan berat tangan. Saudara melihat pelayanan membutuhkan, pekerjaan Tuhan membutuhkan, saudara belajar ringan tangan. Saudara lihat apa yang kurang. Kita berdoa supaya roh memberi itu ada pada saya dan saudara. Kita suka dan gemar memberi. Orang kikir, kata firman Allah, tidak masuk surga. Bayangkan, hanya karena kikir saja tidak masuk. Tidak membunuh loh, tidak bersinar, tetapi hanya kikir saja, tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. William Colgate membuktikan itu. Orangnya sudah mati, usaha pasta gigi odol jalan terus. Saya pikir-pikir, wah pasti bangkrut usahanya. Tapi saudara lihat, odol Colgate masih ada sampai sekarang. Penemunya siapa? Seorang anak Tuhan. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam firman, dalam doa, kita bersyukur buat firman Tuhan. Kita angkat satu pujian dan kita bersyukur. Haleluya. Mari kita bersyukur, Tuhan Yesus terlalu baik.